saya Sofia Novita selaku moderator dan teman saya Vidi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyediakan waktu untuk menyaksikan talk show ini. Yang mana akan kita bahas hari ini adalah mengubah limbah industri menjadi produk bernilai biobot dan kompos sebagai solusi ramah lingkungan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan industri memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut, aktivitas industri juga menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, udara, serta meningkatnya volume sampah. Salah satu upaya yang saat ini mulai banyak dikembangkan adalah pemanfaatan limbah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat seperti biobot dan kompos. Biobot merupakan pot tanaman yang dibuat dari bahan organik sehingga dapat terurai secara alami di dalam tanah. Sedangkan kompos adalah pupuk organik hasil penguraian bahan-bahan organik yang mampu meningkatkan kesuburan tanah. Kedua inovasi ini dinilai dapat menjadi solusi dalam mengurangi limbah sekaligus memberikan nilai tambah secara ekonomi. Namun, tentu saja setiap inovasi memiliki kelebihan dan tantangan. Ada yang berpendapat bahwa pemanfaatan limbah menjadi biobot dan kompos merupakan langkah yang sangat efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi biaya, teknologi, maupun penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, pada talk show kali ini kita akan mendiskusikan berbagai sudut pandang mengenai topik tersebut agar kita memperoleh pemahaman yang lebih luas dan objektif. Telah hadir bersama kita 3 narasumber dengan pandangan yang berbeda. Narasumber pertama akan menyampaikan pandangan Prof, yaitu alasan mengapa biobot dan kompos layak diterapkan sebagai solusi pengelolaan limbah industri. Narasumber kedua akan menyampaikan pandangan kontra, yaitu berbagai tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Sementara itu, narasumber ketiga akan memberikan pandangan netral dengan melihat kelebihan maupun kekurangan dari kedua sisi serta menawarkan solusi yang akan diterapkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita. Saya persilakan terlebih dahulu kepada narasumber Pro. Menurut Anda, mengapa pemanfaatan limbah industri menjadi biobot dan kompos merupakan solusi yang tepat untuk diterapkan? Baik, terima kasih. Menurut saya, sebagai narasumber yang bersifat Pro, pengolahan limbah organik menjadi biobot dan kompos merupakan langkah yang sangat tepat karena mampu mengubah sesuatu yang sebelumnya dianggap tak berguna menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Sebagai contoh, limbah organik dari industri pangan seperti ampas tahu, kulit buah, sisa sayuran, atau limbah pertanian seringkali dibuang dan tidak dimanfaatkan. Padahal bahan-bahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos ataupun biobot. Selain mengurangi volume limbah, kompos juga dapat membantu memperbaiki struktur tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Sementara biobot dapat menjaring jumlah plastik sekali pakai karena dapat langsung ditanam bersama tanaman dan akan terurai di dalam tanah. Bahkan jika dari sisi ekonomi, produk ini juga dapat menjadi peluang usaha baru bagi industri, usaha baru bagi masyarakat. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk lingkungan, tapi juga bagi ekonomi masyarakat kita. Menarik sekali, namun tentu setiap inovasi memiliki tantangan. Bagaimana pendapat narasumber kontra? Terima kasih saya tidak menolak inovasi ini, tetapi saya masih ada beberapa kendala yang perlu diutamakan. Yang pertama yaitu proses pengolahan limbah menjadi kompos atau biobot memerlukan teknologi tempat dan tenaga kerja dan waktu dari semua industri, terutama industri kecil itu memiliki sumber daya tersebut. Yang kedua itu kualitas kompos harus memenuhi standar tertentu agar aman digunakan. Jika proses pengomposan tidak berjalan,
mekanisme yang merugikan. Yang kedua yaitu dari sisi pasar, masih banyak masyarakat yang mengikuti produk berbahan plastik karena lebih murah dan tahan lama. Akibatnya produk seperti bioport menjadi diminati. Itu jadi menurut saya inovasi ini memang baik, tapi implementasinya tidak semudah yang dibayangkan. Baik, sekarang saya ingin mendengar pendapat dari narasumber kita. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Hairil dari Sudut Putra. Setelah dari apa yang saya dengar, saya rasa kedua narasumber ini memiliki opini dasar yang sama-sama kuat. Yang dimana dari Pro tadi dia menjelaskan betapa bermanfaatnya biopot ini, yang dimana limbah yang awalnya tidak terpakai menjadi bernilai dan bermanfaat untuk lingkungan. Serta untuk yang dari kontra tadi, kontra MPR. Nah, terus untuk yang dari kontra tadi, beliau memiliki opini dari segi penerapan, teknologi dan pemasaran tadi. Nah, menurut saya untuk solusi yang ada, yakni mungkin pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang sesuai dengan bidangnya, serta melakukan pelatihan kepada masyarakat dalam penerapannya. Dan untuk dari perguruan tinggi tersebut, saya harap bisa melakukan pengembangan dari si biopot ini agar si biopot juga bisa bernilai ataupun bisa dijual di beberapa pasar. Mungkin itu ya. Jadi saya ingin membuka sesi diskusi antar narasumber. Bagaimana Anda menjawab kekhawatiran mengenai biaya yang cukup besar untuk narasumber? Pendapat saya, jika menjawab pertanyaan tentang kekhawatiran mengenai biaya yang cukup besar adalah jika biaya tersebut memang ada pada awal penerapan, namun jika ditunggu jangka panjang, industri justru dapat mengurangi biaya pengolahan limbah. Selain itu, jika produk kompos maupun biopot dapat dijual hingga menghasilkan pendapatan tambahan, mungkin dari situ kita dapat mengikuti biaya yang cukup besar. Baik, terima kasih. Baik, apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Saya setuju bahwa dalam jangka panjangnya manfaatnya tidak besar, namun investasinya walau sedikit kali menjadi kendala bersama, terutama bagi industri kecil. Oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintahan berupa pelatihan maupun bantuan ekonomi. Baik, menurut Anda bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat menggunakan biopot? Ya, untuk dari saya yang jadi kunci di sini adalah edukasi baik terhadap masyarakat ataupun terhadap perguruan tinggi dan yang lainnya. Jadi mungkin dari pemerintah sendiri bisa mendukung dari segi edukasi tadi untuk melakukan pelatihan baik terhadap masyarakat ataupun perguruan tinggi, karena dari biopot sendiri itu bisa diolah dari rumah ataupun kita juga bisa beli yang ada di pasar. Dan saya harap setelah ada sosialisasi dari pemerintah tadi, semua masyarakat yang sudah teredukasi ataupun dari perguruan tinggi bisa memanfaatkannya dengan baik, baik dari segi penerapan, pemasaran, dan lain-lain. Baik, dari diskusi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa limbah industri tidak selalu menjadi masalah apabila dikelola dengan baik. Biopot dan kompos merupakan bentuk inovasi yang mampu mengubah limbah organik menjadi produk yang bermanfaat bagi lingkungan dan memiliki nilai ekonomi. Di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti biaya, teknologi, kualitas produk, dan penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan inovasi ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, akademisi, hingga masyarakat. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan kita bahwa pengelolaan limbah bukan hanya tanggung jawab industri, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam mewujudkan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan kepada para penonton dalam mengikuti talk show ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Gitu.